Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisana Clara Syambing dengan NIM 82011333034 dari S1 Fisika Universitas Erlangga yang sekarang menempuh semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan roller coaster dari mata kuliah Fisika Matematika 3. Nah, jadi di sini diberikan soal mengenai roller coaster. Jadi ada 4 soal. Yang pertama itu membuat asumsi mengenai persamaan kerumunan dari titik A ke B. Jadi di sini tuh ada 3 titik, dari titik A ke B terus ke C. Nah, yang pertama itu menentukan persamaan kerumunan dari titik A ke B. Terus untuk persamaan untuk soal yang kedua itu menentukan persamaan kerumunan dari titik B ke C. Nah, jadi di sini tuh diperbolehkan untuk menggunakan pendekatan secara polinomial linear ataupun non-linear. Di sini juga ditunjukkan, juga diminta bahwa apakah persamaan yang sudah saya buat nanti di nomor 1 dan 2 itu dapat membentuk grafik yang sesuai dengan gambar yang telah disediakan. Nah, terus untuk yang ketiga itu mencari jarak antara titik B ke titik C dari persamaan yang sudah saya buat tadi. Terus yang keempat itu jika ada orang berseluncur dari titik A ke titik B, dianggap saat berseluncur itu tidak ada hambatan. Nah, apakah persamaan yang saya buat dari nomor 1 tadi itu merupakan persamaan yang membuat waktu ketika orang tersebut muncul dari A ke B itu merupakan waktu yang paling mudah. Nah, di sini ada 3 video referensi yang saya gunakan untuk menjawab soal-soal ini. Jadi mari kita mulai. Nah, untuk yang pertama itu saya membuat terkait ilustrasinya terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah membuat ilustrasi pada gambar yang di sebelah kiri. Di sini ada titik A, titik B, dan juga titik C. Nah, di sini untuk titik C itu saya membuat kayak lanjutannya. Jadi sebenarnya dari titik B ke titik C itu dari titik B ke titik C itu dianggap sebenarnya adalah setengah lingkaran. Cuman yang diambil itu adalah titik puncak dari setengah lingkaran tersebut. Nah, untuk membantu dalam pembuatan persamaannya, di sini saya membuat titik-titiknya. Jadi untuk titik A itu tingginya 100 meter. Kenapa 100 meter? Di sini saya membuat satuan itu 10 pangkat 2 meter. Alasannya supaya lebih mudah dalam perhitungan, supaya angka tidak terlalu besar dalam perhitungan. Terus untuk titik C itu tingginya sekitar 0,6, 3,2 atau 60 meter. Terus untuk titik B itu ketinggiannya 0. Terus untuk jarak titik B dari A itu adalah 13 meter, dan jarak titik C itu adalah 23 meter. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk membuat fungsi dari gambar roller coaster itu sangat banyak ragam fungsi yang bisa digunakan. Tapi persamaan tersebut benar jika elemen fungsi tersebut itu dapat memenuhi persamaan ds sama dengan dx kuadrat tambah dy kuadrat. Ds di sini artinya itu jarak rombongan dari titik A, B, dan C. Di situ menggunakan konsep Pythagoras, mana dx kuadrat yaitu harusnya kan ds kuadrat sama dengan dx kuadrat tambah dy kuadrat. Jadi ds sama dengan akar dx kuadrat tambah dy kuadrat. Terus bisa disederhanakan atau bentuknya divariasikan menjadi ds sama dengan akar 1 tambah dy per dx kuadrat dikali dx. Selanjutnya masuk ke soal pertama, yaitu menentukan asumsi persamaan kerumunan dari titik A ke titik B. Dan di sini banyak sekali persamaan-persamaan yang bisa digunakan. Dan di sini saya mencari persamaan yang paling mirip dengan roller coaster yang ada pada soal. Dan di sini saya menemukan persamaan sinus dan eksponensial. Saya gabungkan dengan batas 0 sampai 1,3. Di sini seperti yang dilihat pada gambar itu sudah membentuk. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Octave untuk membentuk grafik tersebut. Nah, ini saya akan memperlihatkan gimana codingan saya dalam membuat grafik ini. Nah, ini. Jadi di sini saya sudah memasukkan persamaan yang saya gunakan tadi di
yang ada di slide tadi. Di sini kenapa saya menggunakan X1, Y1, karena kan ada dua, dari titik A ke B, B ke C. Untuk A ke B itu saya buat Y1 dan X1. Di sini pertama saya masukkan dulu, atau saya input nilai batas dari grafik tersebut. Di sini saya mengambil batasnya dari 0 sampai 1,3. Terus untuk Y1-nya itu saya masukkan persamaannya. Seperti ini. Terus untuk membuat grafiknya itu tinggal kita plot X1, Y1. Terus untuk membuat labelnya, X label X dikali 10 pangkat 2 terus untuk Y label saya buat sama Y meter. Nah, setelah itu bisa kita run. Nanti akan muncul grafik seperti ini. Nah, jadi ini sudah muncul grafik seperti ini. Jadi tadi saya ambil ketinggiannya itu 1 meter, terus jaraknya itu sampai 1,3, terus terbentuklah grafik seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini itu sudah hampir mirip dengan soal yang ada pada soal antara titik A ke titik B. Seperti itu. Terus lanjut. Jadi saya asumsikan bahwa untuk persamaan kelengkungan dari A ke B yaitu I1 sama dengan 0,5 dikali sin E pangkat 0,5x dikurang E pangkat 0,2x ditambah 2x ditambah 1,5707 ditambah 1 dengan batas 0 sampai 1,3. Nah, lanjut. Untuk yang kedua yaitu asumsi persamaan kelengkungan dari titik B ke titik C. Jadi dari titik B yang bawah ke titik C. Di sini tadi saya mengambil titik 0,6 sebagai ketinggiannya, dan untuk jarak, untuk batasnya itu saya mengambil 1,3 sampai 2,3. Nah, di sini saya menemukan persamaannya seperti pada slide, itu Y2 sama dengan 2,5 kali tan Pi per 4X dikurang 1, cos kuadrat Pi per 4X dikurang 1 dikuadratkan. Nah, jadi, sama seperti tadi saya menggunakan aplikasi Octave untuk membuat grafik yang ada pada persamaan dua ini. Untuk codingannya itu hampir sama seperti yang Y1 tadi, tapi saya akan memperlihatkan yang saya buat. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya memasukkan batasnya, batas atas dan batas bawah. Batas bawahnya itu 1,3, batas atasnya itu 2,3. Terus saya input juga persamaannya atau fungsinya. Terus untuk membuat grafiknya X2, Y2. Untuk labelnya itu label ini kita tinggal run dan nanti akan terlihat grafik seperti pada ini. Jadi di sini tadi saya ambil dari titik 1,3 sampai ke 2,3 dan di sini terbentuk grafiknya saya asumsikan sudah mirip dengan roller coaster dan titik B ke C seperti itu. Selanjutnya untuk membuktikan apakah grafik dari persamaan 1 dan persamaan kedua ini sudah mirip dengan roller coaster, saya akan menggabungkan kedua persamaan ini untuk dijadikan dalam satu grafik. Dan untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat codingannya, jadi tinggal menunjukkan saja. Untuk lintasan
AB itu persamaannya fungsinya itu Y1 sama dengan ini. Terus untuk lintasan 2 itu BC persamaan seperti ini. Nah, ini sama seperti tadi, tinggal dimasukkan. Terus untuk plotnya itu langsung digabung Y1 X1 Y1 dan X2 Y2. Dan di sini saya buat air di sini menandakan bahwa grafik untuk X1 Y1 itu berwarna merah atau red dengan ketebalan garisnya itu 2, nomor 2. Terus untuk yang grafik kedua atau dari titik B ke titik C itu saya membuat warna biru dan dengan ketebalan garis sama 2 juga supaya garisnya lebih tebal. Terus saya juga menambahkan title, X label, Y label, sama legendnya. Nah, ini tinggal kita run. Jika kita sudah merun, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, jadi ini dari titik titik ini dari titik A, B ke C. Jadi ini adalah titik-titiknya. Ini sudah saya buat. Jadi ini saya asumsikan bahwa ini itu sudah mirip dengan yang ada di soal. Seperti itu. Sebentar, mungkin ini saya ada kesalahan dalam membuat persamaan. Mohon maaf. Nah, ini tinggal kita bisa copy aja sebenarnya. Ini 2,5. Terus untuk persamaan 1 tadi ada 0,5. 0,5. Ini kalau kita run, grafiknya seperti ini. Oh, sorry. Sebentar. 0,5. Kita copy langsung saja. Ini terus yang pertama juga kita copy. Jadi ini tinggal menyatukan dua persamaan aja. Oke, sudah. Terus jika kita lihat persamaan. Nah, ya, ini adalah persamaan yang benar dengan titik tadi saya membuat di awal itu ketinggiannya 100 meter dari titik A ke titik B ke titik C dengan tinggi yang maksimum dari titik C itu adalah 0,6 dikasih 2 meter. Jadi ini saya anggap sudah benar grafiknya dan sudah sesuai dengan soal dari titik A, B, dan C. Seperti itu. Nah, saya bakal lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini diminta untuk mencari jarak dari titik B ke titik C dengan menggunakan asumsi dari Y2 yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini seperti yang saya bilang di awal bahwa untuk mencari jarak itu bisa menggunakan persamaan rumus dx sama dengan akar 1 ditambah dy per dx dikali dx, di mana dy per dx itu merupakan y aksen kuadrat gitu. Nah, jadi untuk mencari s-nya itu kita tinggal mengintegralkan persamaan dari ds. Nah, di sini untuk memudahkan dalam pengintegralan, saya menggunakan metode trapesium pada aplikasi Okta. Nah, di sini saya dapatkan materi ini dari salah satu mata kuliah yang ada di Fisika Unair, yaitu mata kuliah geometri. Jadi, dengan adanya mata kuliah tersebut, saya bisa mengerjakan soal yang ada di seperti ini. Seperti itu. Dan saya akan menunjukkan codingannya dalam aplikasi Octave. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu juga, saya sudah membuat codingannya. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan kenapa saya membuat persamaan atau codingan seperti ini. Gitu. Jadi untuk yang dari baris pertama sampai 14 ini, seperti yang sebelumnya untuk yang sudah saya jelaskan itu untuk membuat grafik dan juga untuk menginput data X1, Y1, Y1, dan Y2.
Nah, jadi untuk membuat dengan menggunakan metode trapesium di sini kita memerlukan batas bawah. Di sini saya buatnya sebagai A, batas atas saya buat sebagai B, dan juga jumlah segmennya. Jadi gunanya A, B, dan M ini adalah untuk mencari nilai H-nya. Karena nilai H itu berpengaruh dalam mencari nilai iterasi. Seperti itu. Jadi di sini saya mengambil A itu 1,3 karena di sini menggunakan grafik dari B ke C. Jadi untuk pada sumber X itu batasnya itu dari 1,3 sampai 2,3 seperti itu. Jadi N-nya 1,3, B-nya 2,3, terus N-nya itu saya ambil 18. Terus kita input fungsinya. Di sini mungkin saya besarkan. Nah, di sini saya menginput fungsinya. Di sini gunanya ada x di sini adalah agar menyatakan bahwa fungsi ini tuh fungsi terhadap x seperti itu. Terus di sini ada persamaan fungsinya. Jadi dimasukkan yang tadi akar 1 plus y aksen kuadrat per ya akar 1 per y aksen dikali dx itu. Jadi di input persamaannya. Terus kita seperti yang saya bilang tadi, untuk mencari H itu B dikurang A per N. Terus mencari untuk iterasi pertama itu dengan menggunakan rumus setengah H dikali FA plus FB. Terus untuk iterasi kedua, awalnya kita anggap 0. Terus untuk mencari nantinya ini bakal ada iterasi sampai iterasi ke-17 karena I-nya itu bakal bekerja dari I1 sampai IN dikurang 1 atau I17. Terus untuk pengulangannya itu di sini saya menggunakan for I sampai I dari 1 sampai N kurang 1 atau 1 sampai 17 dengan codingannya seperti ini. Terus kita N4, maka nanti dia akan bekerja secara berulang sampai iterasi yang ke-17. Terus nantinya I-nya adalah I1 sampai I2, terus nanti kita tinggal display hasil dari codingan ini atau dari perulangan ini. Nanti kita peroleh I1 iterasinya atau jaraknya berapa. Jadi sih saya menyimpulkan itu sebagai jarak. Jadi yang diperolehnya adalah jarak dari titik B ke titik C. Nah, untuk mengetahui apakah dengan menggunakan metode trapesium ini sesuai dengan yang sebenarnya, di sini saya juga mencari atau membandingkan dengan nilai eksaknya atau nilai sejati integralnya. Dimana untuk mencari nilai sejati integralnya, tinggal saya masukkan ke persamaan ini. Nah, nanti di sini bakal langsung kelihatan berapa nilai x angka nilai sejati integral. Lalu untuk mencari nilai errornya itu saya menggunakan ini rumusan ini. Error sama dengan s dikurang 1 per s. Jadi absennya adalah mutlak seperti itu. Nah, jadi dari sini kita tinggalkan nanti akan muncul hasil codingannya itu seperti ini. Nah, jadi di sini menghitung jarak lintasan BC dengan menggunakan metode trapesium. Diperoleh I-nya sama dengan 1,267. Di sini saya kalikan 10 pangkat 2 meter. Kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa satuan itu 10 pangkat 2 meter atau dikali 100 meter. Jadi kalau dikali 100 meter, total lintasan dari titik B ke titik C itu 126,6956 meter. Terus untuk dari nilai sejati persamaan, itu kita peroleh hampir sama, di mana nilainya itu adalah 126,77 sekian. Dari yang metode trapesium itu dapat kita bulatkan sekitar 127, terus di nilai sejati integralnya itu juga kita bisa bulatkan 127. Sebenarnya hasilnya sama dengan error yang sangat kecil menurut saya, itu 0,0625 sekian persen. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai panjang lintasan atau jarak dari titik B ke titik C dengan menggunakan asumsi rumus Y2 adalah 126,7 meter atau 127 meter. Nah, lanjut untuk soal terakhir, di sini kita diminta untuk memastikan atau memeriksa apakah dari persamaan Y1 seseorang yang berseluncur itu dapat menempuh waktu yang minimal. Gitu. Apakah persamaan Y1 itu merupakan waktu paling minimal. Nah, di sini tadi diasumsikan bahwa mereka
bahwa seseorang itu berseluncur dari titik A ke titik B tanpa hambatan dan tanpa adanya gesekan. Otomatis di sini tidak ada gaya lain yang bekerja selain gaya gravitasi, sehingga dapat berlaku hukum kekalahan energi. Di mana kita asumsikan bahwa ketika kecepatan seseorang bergerak dari titik A ke titik B itu adalah V, sehingga di mana berlaku hukum kekalahan energi, yaitu energi kinetik A ditambah energi kinetik B, energi kinetik A ditambah energi potensial A sama dengan energi kinetik B ditambah energi potensial B. Terus kita tahu nih kalau saya di titik A, energi kinetiknya itu 0, karena ketika di titik A, kecepatannya masih 0. Jadi energi kinetik di titik A itu sama dengan 0. Terus untuk titik B, karena dari A ke B dan B itu berada di ketinggian 0, otomatis energi potensial itu dengan 0. Sehingga dapat kita sebutkan bahwa energi potensial di A itu sama dengan energi kinetik di B. Jadi energi kinetik di A dikurang energi potensial di B sama dengan 0. Terus kita tinggal langsung bersamaan, nanti kita dapat V sama dengan akar 2GH, di mana di sini ketinggiannya itu tadi kita asumsikan sebagai Y, berarti V sama dengan akar 2GY. Itu. Nah, di sini untuk mencari waktu, kita tahu waktu itu sama dengan jarak dibagi waktu, berarti integral ds per V. Di mana tadi kita peroleh ds itu 1 ditambah dy per dx kuadrat dikali dx per akar 2GY. Nah, jadi kan tadi saya bilang bahwa dy per dx itu ya aksen, dan untuk memudahkan dalam penulisan kita bisa buat integral akar 1 ditambah y aksen kuadrat per akar 2GY dx. Nah, di sini kita keluarkan akar 1 per 2G-nya, terus dari persamaan ds tadi sebenarnya itu bisa kita variasikan lagi dengan mengeluarkan yang bagian dy-nya, sehingga seperti pada slide itu kita peroleh persamaan ini. Jadi di sini kita peroleh, jadi di sini yang bagian ini tuh kita ubah, ya. Jadi persamaan itu menjadi ini dan ini. Jadi x aksen kuadrat tambah dy kuadrat. Kenapa diubah? Karena untuk memudahkan dalam perhitungan selanjutnya. Jadi di sini diperoleh persamaan seperti ini. Nah, jadi untuk memperoleh hasilnya itu persamaan ini itu kita misalkan sebagai f. Nah, nantinya dalam untuk penyelesaiannya itu menggunakan persamaan Euler-Lagrange. Di sini saya memperoleh materi itu dari salah satu mata kuliah yang ada di Fisika Unair, yaitu mekanika. Jadi dari mata kuliah mekanika tersebut saya bisa mengaplikasikan materi Lagrange dalam proses pengerjaan solusi ini, di mana untuk persamaan Lagrange itu adalah d per dy dikali df per dx aksen dikurang df per dx, dengan df per dx itu sama dengan 0 karena tidak ada x, dan df per x aksen itu sama dengan x aksen per akar y dikali akar 1 plus x aksen kuadrat. Maka diperoleh d per dy x aksen per akar y dikali akar 1 plus x aksen kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini kita tahu bahwa y itu sama dengan 0,5 dikali sin e pangkat 0,5x dikurang e pangkat 0,2x tambah 2x ditambah 1,5707 tambah 1. Terus kita turunkan terhadap x kali untuk mendapatkan y aksennya. Nah, di sini yang kita perlukan adalah x aksen. Maka kita bisa ubah dari dy per dx menjadi dx per dy dengan di mana persamaan yang diperoleh itu dipangkatkan min 1 jadinya. Jadi sehingga diperoleh x aksen seperti pada ini, seperti pada ini, ya persamaan itu. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai t, syaratnya itu di mana nilai f ini atau nilai ini itu harus sama dengan konstanta, atau di sini kita bisa simbolkan dengan akar a. Nah, tapi setelah saya inputkan atau masuk input persamaan ini ke dalam ini, saya mendapatkan bahwa sebentar. Jadi saya mendapatkan bahwa masih ada fungsi-fungsi seperti ini yang jika dilanjutkan proses pengerjaannya itu masih menghasilkan fungsi lain seperti ini.
ini masih menghasilkan fungsi-fungsi lain yang dimana artinya bahwa persamaan ini itu tidak konstan, tidak menghasilkan suatu bilangan konstanta, tidak menghasilkan satu bilangan konstanta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari persamaan yang saya buat ini bukanlah persamaan yang menghasilkan waktu minimum. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini bahwa dapat disimpulkan bahwa persamaan kelengkungan dari titik A ke titik B yang sudah saya buat atau dari persamaan Y1 itu bukan merupakan persamaan yang membuat ketika seseorang meluncur dari titik A ke titik B maka mereka akan menempuh waktu minimal. Jadi dari persamaan yang saya buat itu bukan merupakan persamaan yang dapat menghasilkan atau bukan persamaan yang menghasilkan waktu minimal seperti itu. Baik, jadi itulah kesimpulan yang hasil-hasil yang saya dapat saya paparkan pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya dan dapat memberikan insight baru dalam dunia fisika matematika ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah membantu dalam membuat video ini, dan terima kasih khususnya untuk Bapak Sugi yang sudah membantu dalam memberikan materi dan untuk soal-soal ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, terima kasih.